Hello teman-teman, kembali lagi bareng aku di Tutor Edukasi yang kali ini akan membahas materi mengenai industri keuangan. Jika pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai lembaga keuangan bank, pada pertemuan kali ini kita akan membahas industri keuangan non-bank. Jadi apa saja sih industri keuangan non-bank? Simak pada video selengkapnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita bahas terlebih dahulu di pendahuluan. Jadi teman-teman, industri keuangan non-bank ini memainkan peran penting dalam perekonomian dengan menyediakan berbagai layanan keuangan yang melengkapi fungsi perbankan. Jadi ada beberapa peran nih yang belum diakomodasi perannya oleh dunia perbankan, maka akan dipenuhi oleh lembaga industri non-bank. Lembaga-lembaga ini memberikan alternatif pembiayaan dan investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat. Oke teman-teman, sampai sini apakah teman-teman masih ingin lanjut lebih dalam memahami mengenai industri keuangan non-bank? Kita mulai pembahasannya dari pengertian industri keuangan non-bank itu sendiri. Jadi teman-teman, industri keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang tidak melakukan aktivitas perbankan, yakni tidak menerima simpanan. Jadi ini adalah salah satu faktor yang paling jelas teman-teman yang membedakan mengenai bank dan juga lembaga keuangan non-bank. Jadi jika bank, mereka itu kan menghimpun dana dari masyarakat. Menghimpun dana dari masyarakat artinya mereka menerima simpanan dari masyarakat. Namun, lembaga keuangan non-bank ini tidak menerima simpanan teman-teman, tetapi menyediakan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat. Jadi kalau misalkan di bank itu kan ada kredit ya teman-teman. Tapi di sini lembaga keuangan non-bank ini juga mengeluarkan layanan pembiayaan keuangan kepada masyarakat, namun sistemnya berbeda dengan kredit. Jadi apa saja sih? Kita bahas satu persatu teman-teman. Jadi kita mulai dari peran industri keuangan non-bank. Tadi pengertiannya sudah, sekarang perannya. Yang pertama yakni memberikan alternatif pembiayaan dan investasi. Yang kedua, mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menyediakan layanan keuangan yang tidak ditawarkan oleh bank. Selanjutnya teman-teman, kita bahas mengenai jenis industri keuangan non-bank. Di sini ada 5 jenis industri keuangan non-bank. Yang pertama yakni perusahaan asuransi, yang kedua yakni lembaga pembiayaan, yang ketiga yakni dana pensiunan, yang keempat yakni perusahaan modal atau ventura, dan yang kelima adalah pegadaian. Kita bahas satu persatu dimulai dari perusahaan asuransi. Asuransi sendiri adalah layanan yang menyediakan perlindungan terhadap resiko tertentu seperti kecelakaan, kebakaran, atau kesehatan. Perusahaan asuransi ini juga menghimpun dana dari premi yang dibayarkan nasabah, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk klaim kepada nasabah yang mengalami kerugian. Jadi premi ini dapat diartikan sebagai iuran yang diberikan kepada nasabah selama 1 bulan sekali dan lain sebagainya gitu teman-teman. Dan nanti ketika nasabah mengalami kecelakaan, kebakaran, kesehatan sesuai dengan asuransi yang ia klaim, maka ia akan mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang mereka dapatkan. Di sini teman-teman, perusahaan asuransi ini juga dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama yakni asuransi jiwa teman-teman. Asuransi jiwa ini berfokus untuk melindungi pemegang polis dan keluarganya dari resiko kematian atau kecacatan yang dialami oleh pemegang polis. Contohnya seperti asuransi jiwa Bumi Putra. Jadi teman-teman, untuk asuransi jiwa ini yang diasuransikan adalah manusianya teman-teman atau orangnya. Jadi apabila seseorang yang pemegang polis atau nasabahnya itu mengalami kecelakaan, kemudian dari kecelakaan itu akhirnya mengalami kematian atau kecacatan, maka kita dapat mengklaim asuransinya teman-teman. Misalkan teman-teman mengalami kecacatan, maka kita akan dapat mengklaim atau uang kita akan cair dari premi yang sudah kita bayarkan kepada PT asuransi jiwa itu sendiri. Seperti itu teman-teman.
Yang kedua yakni asuransi wajib. Asuransi wajib yang diwajibkan oleh hukum untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Misalnya teman-teman kan punya kendaraan. Kendaraan ini bisa bermotor, kayak motor, mobil. Lah, teman-teman di sini harus memiliki asuransi jiwa. Asuransi wajib, maaf teman-teman. Asuransi wajibnya ini ditujukan untuk apa? Agar suatu ketika teman-teman mengalami musibah dalam perjalanan, teman-teman mengalami kecelakaan, kemudian kendaraan teman-teman itu rusak atau teman-teman itu mengalami kecelakaan dan akhirnya luka-luka, lah teman-teman bisa mengklaim kejadian tersebut hingga teman-teman mendapatkan ganti rugi dari lembaga asuransinya. Lembaga asuransi wajib ini salah satunya adalah asuransi kendaraan bermotor Jasara Harja. Begitu teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah asuransi umum. Asuransi umum ini berfokus untuk melindungi aset atau properti dari kerugian akibat resiko seperti kebakaran, kecelakaan, kendaraan, atau pencurian. Ini contohnya adalah asuransi Astra, teman-teman. Jadi misalkan nih, kalau asuransi umum itu emang tujuannya untuk lebih ke benda ya teman-teman. Kayak misalkan teman-teman punya rumah, kemudian teman-teman ajukan asuransinya. Suatu ketika ada musibah, misalkan tetangga teman-teman rumahnya kebakaran karena kompor meledak seperti itu, kemudian merembet hingga ke rumah teman-teman. Jadi ketika itu terjadi, teman-teman bisa mengklaim resiko atas angsuran rumah yang teman-teman daftarkan, sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang teman-teman rasakan atau yang teman-teman dapatkan, kayak gitu teman-teman. Kemudian yang keempat adalah asuransi syariah. Asuransi syariah ini perlindungan terhadap resiko dengan prinsip tolong-menolong atau tabaruk dan bebas dari riba, woror, dan maisir. Contohnya adalah prudensial syariah. Sebenarnya kalau asuransi syariah ini secara umum ini sama ya teman-teman dengan asuransi konvensional, di mana asuransi konvensional ini contohnya adalah asuransi Jiwa Bumi Putra, kemudian asuransi kendaraan Jasara Harja, dan juga asuransi Astra. Ini merupakan contoh-contoh asuransi konvensional. Dan asuransi syariah ini juga ada teman-teman, juga ada asuransi jiwa, ada asuransi umum, dan juga ada asuransi wajib. Yang membedakan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah akadnya teman-teman. Itulah yang membedakan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Namun di sini jika teman-teman bertanya nih, kira-kira asuransi apa sih yang paling penting dan harus kita miliki? Dengan tegas di sini saya menjawab semua asuransi kita butuhkan teman-teman. Karena kita tidak akan tahu masa depan. Seperti asuransi jiwa, tidak ada yang bisa menjamin kita akan sehat seterusnya gitu teman-teman. Entah mungkin sekarang kita di masa muda, kita punya uang yang banyak, kemudian kita masih sehat, kita masih bisa kerja, kemudian 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kesehatan tidak ada yang tahu ya teman-teman. Tiba-tiba kita sudah pensiun, ternyata kesehatan menurun, kita butuh biaya yang banyak untuk pengobatan. Nah di sini ketika pada masa itu kita baru menyadari pentingnya adanya asuransi jiwa. Kemudian asuransi wajib juga teman-teman, kita tidak akan ada yang tahu di jalan itu akan ada apa. Mungkin kita sebenarnya sudah berhati-hati dalam perjalanan tersebut, tapi bisa saja orang lain yang tidak berhati-hati di jalan sehingga membuat kita yang sudah berhati-hati ini juga kena imbasnya gitu teman-teman. Jadi ya itulah pentingnya memiliki asuransi wajib. Begitu pula dengan asuransi umum teman-teman, kita juga tidak akan ada yang tahu musibah kapan datangnya. Misalkan tiba-tiba kendaraan kita dicuri atau kemudian rumah kita kebakar dan lain sebagainya. Ya inilah pentingnya kita memiliki asuransi dari sekarang, baik jiwa, wajib, umum, ataupun jika teman-teman ingin lebih yang syariah gitu, teman-teman kurang yakin dengan konvensional, teman-teman juga bisa untuk daftar asuransi syariah. Kemudian selanjutnya yakni lembaga pembiayaan teman-teman.
Lembaga pembiayaan adalah perusahaan yang menyediakan pinjaman kepada masyarakat, baik untuk konsumsi, investasi, maupun usaha. Contohnya di Indonesia sendiri ada perusahaan pembiayaan kendaraan atau pembiayaan peralatan rumah tangga seperti perusahaan leasing, Adira Finance, FIF, dan lain sebagainya. Misalkan teman-teman sederhananya aja, ketika teman-teman tidak memiliki pekerjaan, teman-teman nggak ada modal, teman-teman tiba-tiba kepikiran aku mau Gojek nih, aku mau ojek online. Teman-teman kan pastinya butuh kendaraan, tapi teman-teman tidak ada uang untuk membeli kendaraan tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa memanfaatkan lembaga pembiayaan seperti leasing untuk membantu teman-teman mendapatkan kendaraan tersebut gitu, sehingga teman-teman bisa bekerja. Ketika teman-teman bisa bekerja, teman-teman bisa mengangsur kendaraan yang teman-teman miliki pada lembaga pembiayaan, contohnya seperti leasing, seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya yakni dana pensiun. Dana pensiun adalah lembaga yang menghimpun dana untuk masa pensiun karyawan yang dananya akan dicairkan ketika peserta sudah memasuki usia pensiun. Dana ini biasanya berasal dari iuran pekerja atau perusahaan. Jadi teman-teman, misalkan kita tuh bekerja, ada beberapa perusahaan multinasional yang memang sudah mendaftarkan karyawannya untuk mendapatkan dana pensiun, atau mungkin yang paling sering kita temukan adalah para pegawai negeri sipil, di mana para pegawai negeri sipil itu setiap bulannya gaji mereka akan dipotong sekian persen dan akan dialokasikan sebagai dana pensiun mereka, teman-teman. Jadi ketika mereka aktif bekerja, gaji yang mereka dapatkan akan dipotong sekian persen untuk diambil iurannya, kemudian dana tersebut akan dikelola untuk nanti akan kita ambil kembali ketika kita pensiun. Sederhananya, ketika kita masih aktif bekerja, kita menabung, teman-teman. Tapi tabungannya itu tidak bisa diambil kecuali kita sudah memasuki usia pensiun. Sehingga diharapkan uang tersebut akan terus ada dan mampu untuk membiayai kehidupan kita nanti ketika kita sudah tidak aktif bekerja, teman-teman. Ini yang dinamakan dana pensiun. Dan contohnya di sini adalah Taspen. Taspen ini merupakan perusahaan yang berfungsi atau bertugas sebagai lembaga pengelolaan dana pensiunan para PNS atau pegawai negeri sipil. Kemudian selanjutnya yakni perusahaan modal ventura, teman-teman. Perusahaan modal ventura ini menyediakan pembiayaan untuk perusahaan baru atau startup yang memiliki potensi berkembang tetapi menghadapi resiko yang tinggi. Modal ventura biasanya digunakan oleh perusahaan teknologi yang sedang berkembang. Jadi misalkan nih teman-teman punya perusahaan atau teman-teman mendirikan perusahaan, kemudian ternyata di tengah perjalanannya perusahaan tersebut membutuhkan dana yang cukup tinggi. Nah, teman-teman di sini bisa untuk berkomunikasi atau memanfaatkan lembaga keuangan non-bank yakni modal ventura untuk memberikan modal kepada teman-teman untuk membesarkan atau meningkatkan kemampuan perusahaan teman-teman agar dapat berkembang dengan baik. Dan di sini adalah peran dari perusahaan modal ventura. Adapun contoh perusahaan modal ventura diantaranya adalah PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura atau biasa kita dengar dengan istilah MBK Ventura. Dan perusahaan modal ventura itu ada banyak ya teman-teman. Nanti bisa teman-teman telaah lebih lanjut kira-kira jika memang teman-teman ingin membangun perusahaan dengan profit yang tinggi, dengan resiko yang tinggi, membutuhkan modal yang lebih tinggi pula, teman-teman bisa sharing-sharing informasi mengenai modal ventura. Kemudian selanjutnya teman-teman yakni Pegadaian. Mungkin ini lembaga keuangan non-bank yang sering teman-teman dengar ya. Jadi lembaga keuangan non-bank Pegadaian adalah lembaga yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan sistem gadai atau jaminan barang berharga. Di Indonesia sendiri ada lembaga seperti ini yang memberikan layanan gadai emas, elektronik, kendaraan, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman misalkan kalian nggak ada uang nih, ternyata teman-teman punya kalung. Nah, kalung teman-teman itu bisa teman-teman gadaikan di Pegadaian. Nanti akan ada nominal tertentu, kira-kira kalung teman-teman ini bisa digadai dengan harga berapa sih? Dan nanti kita akan diberikan
waktu temponya, apakah 3 bulan, 6 bulan, sesuai dengan permintaan teman-teman. Dan lembaga pegadaian ini yang paling besar di Indonesia ini PT Pegadaian Persero, teman-teman, yang warnanya hijau. Teman-teman pasti sering sekali menemukan PT Pegadaian ini di berbagai daerah di Indonesia. Dan pegadaian ini teman-teman tentunya juga harus mendapatkan izin dari OJK. Jadi ada lembaga-lembaga pegadaian lain yang juga melakukan layanan pegadaian terhadap barang elektronik, emas, kendaraan, dan lain sebagainya. Namun yang harus digarisbawahi bahwa lembaga pegadaian ini harus mendapatkan izin resmi dan berada di bawah naungan OJK. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Kita sudah masuk nih di kesimpulan. Jadi kesimpulan pembelajaran kali ini sebenarnya apa sih? Jadi industri keuangan non-bank menyediakan layanan keuangan alternatif yang melengkapi fungsi perbankan, berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan. Dengan berbagai jenis lembaga keuangan yang ada di Indonesia, seperti asuransi, pembiayaan, dana pensiun, modal ventura, dan pegadaian, industri ini dapat memberikan solusi keuangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan dunia usaha. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita dan membahas mengenai lembaga keuangan non-bank. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Oke teman-teman, see you in the next video and bye-bye teman-teman.